Selanjutnya yang terakhir dan mungkin akan lebih dalam di sini karena Abdul Qadir Al-Jurjani ini terkenal yang paling mendalam atau paling secara jelas dalam prakteknya teori-teori bahasa nahwu yang ada dipraktekkan oleh beliau di Al-Quran oleh Abdul Qadir Al-Jurjani, sehingga Abdul Qadir Al-Jurjani terhitung sebagai pelopor dari kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa atau dari susunannya, dari susunan kata yang dipakai. Nama beliau Abu Bakar Abdul Qahir Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Jurjani, dilahirkan di Jurjan di daerah Iran 400 Hijriah dan wafat 471 Hijriah. Di antara karyanya Awamil Mi'ah, ini dalam kitab tentang nahwu, dan memang beliau seorang lughawi, seorang yata'ammaq fil lughah, ya, dalam bahasa. Di kitab punya juga kitab Dalail Ijaz, kemudian Asrar Balaghah dan Ar-Risalah Asy-Syafiyah, dan yang akan dikhususkan adalah kitab Ar-Risalah Syafiyah dan Asrar atau Dalailul Ijaz di dalam kesempatan kali ini. Pokok pembahasan yang dibahas oleh Abdul Qahir yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu untuk bisa membuktikan Al-Quran adalah mukjizat, maka harus mengetahui dan memperdalam bahasa Arab dari semua aspek, termasuk di dalamnya syair Arab. Seperti yang saya katakan di awal bahwa kita tidak mungkin menghukumi Al-Quran sebagai mukjizat kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab. Sehingga Abdul Qahir mengatakan untuk membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat, maka kamu harus tahu syair Arab. Menurut Abdul Qahir, mengetahui syair Arab ini wajib hukumnya. Dalam arti wajib, ketika seseorang tahu ini baik dan ini tidak baik, ini lebih baik, itu taunya itu setelah adanya perbandingan. Untuk bisa membandingkan Al-Quran ini sebagai sesuatu gaya bahasa yang baik, maka kamu harus tahu tandingannya atau tahu bahasa yang atau suatu kata atau suatu prosa, suatu syair yang sebanding atau yang seperti Al-Quran dalam menggunakan bahasa Arabnya. Maka tidak akan tahu bagaimana atau tidak akan tahu membuktikan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa kalau kamu tidak tahu bagaimana dalamnya syair-syair Arab. Setelah tahu syair-syair Arab, maka kamu akan tahu bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Jika orang Arab pada waktu diturunkan Al-Quran tidak bisa menandingi Al-Quran, tentunya orang Arab yang ada setelahnya akan sangat mustahil menandingnya. Ini juga yang disebutkan bahwa bahasa ini semakin maju akan semakin banyak terkontaminasi. Dan tantangan yang dikatakan di situ di awal tadi, ya, membuat sebuah Al-Quran seluruhnya, secara hakikatnya adalah menantang orang-orang Arab pada zaman dulu. Secara hakikatnya. Adapun yang sekarang itu dinamakannya adalah secara ijaz atau tabi saja, ikut saja, secara majazi saja, bahwa memang mengikuti tantangan itu sebenarnya untuk mereka. Nah, kemudian yang setelahnya ala sabilil majaz, yang hakikahnya adalah untuk mereka yang orang Arab pada waktu itu yang masih hidup. Selanjutnya menyebutkan beberapa argumen membuktikan Al-Quran adalah mukjizat dan orang Arab tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Teori-teorinya membawa kesimpulan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Salah satunya adalah pertama, karakter orang Arab yang keras dan tidak ingin tertandingi. Kalau saja orang Arab benar bisa membuat Al-Quran, pasti pada waktu itu pula langsung orang Arab atau orang Quraisy akan membuat seperti Al-Quran. Mereka itu tidak mau tertandingi, oleh karena itu dikenal di kalangan orang Arab itu sangat suka perang sekali. Kenapa? Karena mereka ini tidak suka, ya, ada yang bisa melebihinya. Nah, bukti bahwa tidak adanya Al-Quran dari kalangan mereka, bukti Al-Quran adalah mukjizat. Karena karakter orang Arab, ya, pada waktu itu keras dan tidak ingin tertandingi. Selanjutnya keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad membahayakan kedudukan mereka. Orang-orang sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu punya posisi. Ya, ketika datang Muhammad, seharusnya kalau mereka bisa membuat Al-Quran, akan membuat sepertinya langsung pada waktu itu juga. Kenapa? Karena keberadaan Muhammad akan membahayakan karena keberadaan Nabi Muhammad akan membahayakan posisi mereka. Ya, oleh karena itu mereka tidak bisa. Akhirnya mereka hanya mengatakan bagaimana dalam Al-Quran, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Kamu jangan pernah mendengar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kamu mendengar, kamu akan terpengaruh oleh Al-Quran. Kalau mereka bisa, sebenarnya mereka harusnya buat seperti Al-Quran. Nah, ini membuktikan salah satu argumen, salah satu kesimpulan atau memberikan pengantar untuk memberikan kesimpulan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Pengakuan dari kalangan mereka sendiri yang memuji dan takjub kepada gaya bahasa Al-Quran ini membuktikan bahwa Al-Quran memang mukjizat. Dikenal kita dalam sejarah Walid bin Mughirah, seorang terkenal penyair Arab, ya, kuat sekali dalam bahasanya, diutus untuk ke Nabi Muhammad untuk menandingi Al-Quran. Tetapi setelah mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Langsung apa? Walid bin Mughirah
tercengang dan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan memuji. Ini Al-Quran keajaibannya yang benar-benar tidak habis-habisnya. Innalah halawah, gitu ya, dan panjang perkataannya itu. Di situ intinya orang Arab sendiri atau dari kalangan mereka sendiri memuji Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran memang mukjizat. Selanjutnya menyebutkan beberapa syubhat, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan mukjizat. Pertama, setiap generasi selalu ada seorang yang dianggap terbaik di masanya. Begitupun keberadaan Muhammad dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Ini sebuah syubhat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang istimewa, ya, istimewa, yang tentu berarti tiap kurun ini selalu ada orang yang istimewa, orang yang terbaik di zamannya, di masanya. Nah, tidak menjadi kemustahilan bahwa Al-Quran ini merupakan memang Muhammad yang buatnya. Kenapa? Karena Muhammad adalah yang terbaik pada waktu itu, pada zamannya. Nah, dibantah oleh Abdul Qahir bahwa kebenaran Nabi Muhammad, dia punya Al-Quran tetapi dia itu seorang ummi yang tidak bisa baca. Kalau Al-Quran itu memang dari Muhammad, seharusnya Muhammad bisa baca tulis. Nah, tetapi kalaupun memang benar yang dikatakan ini, maka seharusnya Muhammad seorang yang bisa membaca, bisa menulis. Selanjutnya juga membantah pendapat As-Sorfah tadi, seperti yang saya katakan, di kitab-kitab tentang pembahasan mukjizat Al-Quran, biasanya atau kebanyakan membahas tentang sorfah ini, karena pendapat sorfah ini seolah-olah mengatakan mukjizat Al-Quran itu bukan internalnya, bukan dari diri Al-Quran sendiri, zat Al-Quran, tapi dari luar. Karena Allah menahannya, menahan manusia, menahan makhluk untuk bisa membuat seperti Al-Quran, akhirnya Al-Quran menjadi mukjizat. Maka ulama-ulama tidak sependapat dengan pendapat ini. Salah satunya bantahannya adalah As-Sorfah menjadikan Arab fasohah sebelum Al-Quran turun dan menjadi tidak fasohah setelah Al-Quran turun. Seakan-akan ada kelas. Sebelum Al-Quran turun, Arab ini fasohah atau bagus bahasanya. Tapi setelah Al-Quran turun, orang-orang Arab bahasa Arabnya jadi turun. Tidak seperti itu. Tetap kelasnya bahasa Al-Quran atau bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab pada zaman itu sama, mau setelah Al-Quran ataupun sebelum Al-Quran. Hanya mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran saja. Kemudian As-Sorfah menjadikan gaya bahasa orang Arab sebelum Al-Quran setingkat seperti Al-Quran. Seakan-akan sebelum Al-Quran itu gaya bahasa Arab orang-orang Quraisy ini, orang-orang jahiliyah ini kuat sekali. Tetapi melemah setelah ada Al-Quran. Seakan seperti itu. Menjadi setingkat seperti Al-Quran sebelum turunnya Al-Quran. Selanjutnya As-Sorfah mengharuskan kekaguman Arab pada waktu itu karena mereka menjadikan mereka itu tidak bisa menyerupai Al-Quran. Bukan pada keindahan gaya bahasa. Kalau memang Sorfah ini benar, mereka kagumnya itu kepada ketidakmampuan mereka menyerupai Al-Quran. Bukan kepada gaya bahasa atau kata-kata yang dipakai. Nah, ini membuktikan syubhat Sorfah ini salah, Sorfah ini batil, ya, tidak benar. Selanjutnya yang terakhir, mengharuskan segala yang berasal dari orang Arab setelah Al-Quran turun tidak bisa menjadi kaidah bahasa Arab, dan ini salah. Kaidah bahasa Arab yang dipakai, yang diambil di ilmu nahwu, ilmu balaghah, semua diambil sampai 200 Hijriah di kalangan Baduy. Kemudian 400 Hijriah di kalangan Baduy, kemudian 200 Hijriah di kalangan orang-orang kota. Nah, berarti kaidah-kaidah Arab setelah Al-Quran turun pun diambil. Buktinya kaidah-kaidah nahwu banyak sekali yang diambil dari perkataan orang-orang Arab yang 100 tahun setelah Al-Quran. Banyak yang dipakai kaidah-kaidah atau penunjukan-penunjukan dalil dari bahasa Arab. Intinya di sini seakan-akan adanya sorfa ini, bahasa Arab yang berada setelah Al-Quran turun tidak sah dijadikan dalil. Tidak sah dijadikan dalil untuk penempatan sebuah kaidah. Tetapi dalam prakteknya itu tidak. Bahasa Arab yang walaupun setelah Al-Quran turun tetap diambil sebagai kaidah yang diambil dari orang-orang pada waktu itu. Atas bantahan itu semua, Al-Jurjani menyimpulkan bahwa kemukjizatan Al-Quran berdasarkan dari internalnya, dari zat Al-Quran itu sendiri, bukan dari faktor luar. Untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran ini, Al-Jurjani memberikan 2 syarat secara tersirat. Bagaimana mengantarkan kesimpulan Al-Quran sebagai mukjizat ini? Al-Jurjani mempunyai 2 syarat. Pertama, kemukjizat itu harus ada di dalam Al-Quran dan tidak ada selain Al-Quran. Harus hanya ada di dalam Al-Quran, itu baru namanya mukjizat.
Tadi artinya mukjizat itu melemahkan. Berarti di dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu yang tidak ada, atau ada sesuatu yang tidak ada di selain Al-Quran. Harus seperti itu. Sesuatu yang ada di Al-Quran dan tidak ada selain di Al-Quran. Kemudian kemujizatan itu harus dipraktekkan di seluruh bagian di seluruh Al-Quran. Tidak bisa dipraktekkan hanya di surat Al-Fatihah saja, di surat Al-Baqarah saja. Harus seluruh, ya, kemujizatan ini seluruhnya di awal sampai akhir Al-Quran harus bisa dipraktekkan. Atas dua dasar ini, Abdul Qahir menolak pertama, Al-Quran hanya pada isti'arah dan tasbihnya saja. Tasbih ini sebuah gaya bahasa analogi di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak semuanya isti'arah, tidak semuanya tasbih, tidak semuanya kinayah, tidak semua di dalam Al-Quran ada kata-kata yang menunjukkan kepada gaya bahasa ini. Jadi Al-Quran bukan hanya mukjizatnya, bukan hanya di isti'arahnya saja. Kemudian juga bukan kepada huruf-huruf yang ada. Kenapa? Karena di selain Al-Quran pun ada huruf abata, tajaha, khodadaro, dan seterusnya. Itu ada di selain Al-Quran. Maka huruf Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai yang paling kuat bukti sebagai mukjizat Al-Quran. Kemudian juga bukan hanya pada harokat. Kenapa? Karena di selain Al-Quran pun ada harokat. Selanjutnya bukan hanya pada sajak, ritme. Akhir-akhirnya ro, sajak-sajaknya semuanya ro. Sayying qadir, ro, kemudian akhirnya ro, terus ro, itu tidak bisa menjadi pijakan sebagai dalil terkuat sebagai mukjizat Al-Quran. Bukan juga hanya kata yang ingin diucapkan atau yang ringan. Di dalam kata bahasa Arab, ada kata-kata yang memang mudah diucapkan, ada yang sulit. Seperti kalimat di Al-Quran, faman zuhziha, ya, bimuzahzihihi. Itu kata-kata yang sulit. Nah, walaupun sulit tetapi ada di Al-Quran. Nah, berarti bukan barometer dari kata atau Quran ini mukjizat adalah kata yang mudah diucapkan. Kenapa? Di Al-Quran ada kata-kata yang sulit tetapi dipakai oleh Al-Quran. Ya, seperti itu. Dari atas ini, ya, dari semua ini, karena menolak ini semua, berarti memberi kesimpulan kepada Abdul Qahir, Al-Quran ini mukjizatnya itu dari segi an-nazam. An-nazm. An-nazm ini artinya susunan katanya, susunan yang dipakai di dalam Al-Quran. Maksudnya dari nazam ini adalah susunan kata yang disimpan sesuai konteks, serasi dengan makna yang diinginkan, disimpan pada tempatnya. Sehingga jika kata itu diganti atau dirubah dengan sinonimnya atau dihilangkan, maka akan cacatlah makna yang akan dimaksud. Ini kesimpulan dari Abdul Qahir. Al-Quran mukjizatnya itu dari segi bahasa, lebih tepatnya lagi atau lebih rincinya lagi dari segi susunan kata yang dipakai. Insya Allah akan saya beri beberapa contoh di akhir tentang ini apa namanya statement ini. Sebenarnya an-nazam ini sudah dibahas oleh ulama sebelum Abdul Qahir. Ya, jika kita lihat tadi di Al-Jahiz sendiri di tahun 200 ya tadi disebutkan sudah membuat kitab namanya An-Nuzum Al-Quran. Nah, jadi secara teori-teori sebenarnya Abdul Qahir bukan orang yang pertama. Tetapi kenapa disebut pelopor? Kenapa disebut seakan-akan ketika mengatakan ijazul Quran ini Abdul Qahir yang langsung? Kenapa? Karena keistimewaannya Abdul Qahir mampu mengembangkan teori ini, ya, kemudian membandingkannya dengan syair-syair Arab. Tadi disebutkan di awal bahwa kita tidak akan mengetahui kemujizatan bahasa Al-Quran kecuali kita bisa membandingkan dulu perkataan-perkataan yang ada di Arab. Tahu orang ini terbaik itu karena tahu ada nilainya, ada orang yang di bawahnya. Nah, menurut keistimewaan Abdul Qahir adalah bisa mempraktekkan teori-teori yang telah disebutkan ulama-ulama sebelum era Abdul Qahir dengan sebuah praktek. Nah, dengan kitabnya di Dalailul I'jaz. Makanya di kitabnya juga namanya Dalailul I'jaz, dalil-dalil pembuktian bahwa Al-Quran ini sebagai i'jaz. Nazam dalam perspektif Abdul Qahir. Apa yang dimaksudkan nazam dalam tadi saya katakan nazam secara umum. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Abdul Qahir? Membuat kalimat sesuai makna nahwu. Karena beliau ada seorang lugawi. Makna nahwu di sini, ya, nanti akan saya maksudkan dari makna ini apa. Setelah itu makna nahwu ini menerapkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip kaidah nahwu kepadanya. Jadi setelah tahu fa'il itu wajib rofa, maf'ul itu wajib nasab, mubtada yang wajib didahulukan, semua teori-teori yang nahwu ini dipraktekkan, ya, sesuai dengan makna nahwu sehingga terlahir makna yang diinginkan. Maksud dari makna nahwu ini bukan kaidah itu ilmu nahwu, bukan juga i'rab, bukan, tetapi bagaimana kata yang dipakai sesuai nahwu ini disebutkan sesuai dengan konteksnya. Kita tahu tentang mubtada, atau ada yang sudah belajar ilmu nahwu, ada yang istilah mubtada wajib didahulukan.
ada yang wajib diakhirkan. Nah, bagaimana perkataan ini disesuai atau dikatakan sesuai dengan konteksnya itu. Simpelnya ada atau mudahnya singkatnya adalah nazam menurut Abdul Qahir adalah mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu dalam perkataan sesuai dengan konteksnya. Makna nahwu ini merupakan awal lahirnya ilmu ma'ani, salah satu cabang dari ilmu balaghah. Itu mungkin beberapa teori-teori ya, kesimpulan atau pengantar dari yang disebutkan oleh ulama-ulama klasik terkait mukjizat bahasa Al-Qur'an